Shalom, selamat pagi semuanya. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kiranya Tuhan kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Temanya adalah panggilan dan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, dari firman Tuhan ini, dari nats itu kita melihat pasal yang ke-12, kita melihat hal yang pertama adalah Tuhan memanggil Abraham. Nah, Abraham ini adik-adik beserta keluarganya, mereka tinggal di kota Ur. Kota Ur yang biasa disebut dengan Kasdim. Nah, kota Ur ini adalah kota Mesopotamia. Sebagai ibu kota tentu, kota Ur merupakan pusat perdagangan, perekonomian, agama, dan pemerintahan. Ur ini merupakan kota yang sangat makmur adik-adik. Ada begitu banyak pilihan bagi umat ketika mereka tinggal di situ. Dan juga kota ini terkenal dengan kekafiran. Karena kenapa? Orang-orang yang tinggal di situ adik-adik, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Nah, kemungkinan Abraham dan keluarganya tinggal dengan baik di situ adik-adik. Mereka bisa menikmati segala sesuatu yang ada di situ. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang baik bagi mereka dan bagi keluarganya. Kita melihat bahwa Tuhan datang kepada Abraham dan menyuruh Abraham untuk meninggalkan negerinya adik-adik ya. Dan kita menemukan di situ Terah sebagai orang tua dari Abraham membawa Abraham, Syarah dan Lot pada waktu itu untuk pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham melalui mimpi dan Tuhan memerintahkan Abraham supaya pergi dari tanah yang dia tinggali itu untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama kota Kanaan. Nah, di sini kita melihat Terah sebagai orang tua dan mengambil alih kepemimpinan untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Lalu dalam perjalanan mereka sampai di Haran dan mereka tinggal di situ adik-adik sampai Terah meninggal dan dikuburkan di situ. Nah, setelah Terah ini meninggal adik-adik, lalu Tuhan datang kembali kepada Abraham. Tuhan mau supaya Abraham meninggalkan kota itu, dan kita menemukan di ayat-ayat selanjutnya itu ada 3 perintah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama, supaya meninggalkan keluarganya, supaya meninggalkan ayah dan ibunya, dan supaya ia meninggalkan negerinya. Dan tidak hanya itu adik-adik, Tuhan juga membuat perjanjian kepada Abraham. Kita menemukan ada 5 janji Tuhan kepada Abraham di situ. Yang pertama, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Tuhan akan memasyurkan namanya. Tuhan akan memberkati orang yang memberkatinya, dan Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuknya. Wah, luar biasa ya. Tuhan mempunyai janji yang sangat besar dengan menjadikan dia bangsa yang besar adik-adik. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan sedang menggunakan kelompok ini atau keturunan daripada Abraham ini untuk menjadi saksi. Dan kita bisa menemukan itu setelah bertahun-tahun setelah itu terbukti bahwa melalui Abraham inilah akan lahir seorang yang telah dijanjikan jadi berkat, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita melihat hal yang kedua adalah Abraham bersandar kepada Tuhan. Kita melihat meskipun di sini tidak dicatat berapa lama Abraham tinggal di kota Haran, tetapi kita percaya bahwa selama mereka di situ, Abraham memelihara banyak sekali ternak dan segala macam. Dan ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, adik-adik, dan kita melihat ketaatan daripada Abraham.
dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun dia tidak tahu tempat yang akan dia tuju, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan memimpinnya. Lalu Abraham beserta keluarganya semuanya, beserta budak-budaknya, kemudian ada keledainya, ada dombanya, dia membawa semua di dalam perjalanan adik-adik. Dia mematuhi apa yang Tuhan perintahkan dan mereka melakukan perjalanan ke Kanaan. Kemudian kita melihat bahwa Abraham adalah seorang yang percaya dan percaya kepada firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Kita menemukan bahwa Abraham di sini adik-adik ya, ketika dia sampai di satu tempat itu, lalu dia mendirikan mezbah untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan. Abraham bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa menjaga mereka dalam perjalanan. Tetapi kita melihat juga setelah itu iman Abraham goyah adik-adik. Ketika mereka sampai di tanah Sikhem adik-adik, kita menemukan di situ bahwa terjadi kelaparan besar. Tetapi di sini kita melihat bahwa iman Abraham mulai goyah. Ya, Tuhan tidak pernah menyuruh Abraham untuk pergi ke Mesir adik-adik, tetapi dia mengambil langkah sendiri. Dia pergi ke Mesir dan kita melihat kebohongan yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia melihat istrinya si Sarah sangat cantik adik-adik, lalu dia berkata bahwa supaya Sarah itu berpura-pura untuk menjadi adiknya. Kenapa? Karena kalau orang-orang Mesir tahu bahwa si Sarah ini istrinya, orang-orang itu bisa membunuhnya dan mengambil istrinya. Tetapi Abraham mengaku kepada mereka bahwa dia adalah saudari perempuanku. Tetapi sesuatu terjadi di situ adik-adik. Sesuatu terjadi lalu si Firaun mengambil si Sarai karena dia tidak tahu bahwa itu adalah istrinya Abraham. Lalu dia mengambil Sarai dan dijadikan sebagai istrinya. Tetapi karena kita melihat bahwa Tuhan punya rencana, lalu Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan mengirimkan tulah kepada mereka supaya si Firaun tidak mengambil Sarai itu sebagai istrinya, karena si Sarai sudah menikah dengan Abraham. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar Tuhan memanggil Abraham. Kita belajar dari Abraham taat kepada Tuhan meskipun dia tidak tahu kemana ia akan pergi, meskipun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju, tempat yang tidak pernah dia lalui, tempat yang tidak pernah dia tempati. Dan kita belajar di sini bahwa Tuhan memiliki janji kepada Abraham, Tuhan akan memberkatinya. Tentu hal ini juga berlaku bagi kita. Kita sebagai orang percaya, ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab tentu juga berlaku bagi kita. Berlaku bagi kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang Dia janjikan. Allah itu setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam setiap keadaan kita. Nah, amin untuk firman Tuhan. Sebagai ayat hafalannya terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan setia dalam setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Demikian bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.